Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan kita yang kesekian kali berkenaan tentang historiografi umum yang hari ini akan membahas tentang historiografi, terus secara sekilas tentang perkembangan historiografi seperti apa, dan nanti akan saya kenalkan dengan salah satu buku yang menurut saya bagus sekali untuk sampean baca, dan ini sudah mewakili sampean ketika mau membaca tentang historiografi Eropa. Jadi ketika kita membahas tentang historiografi dunia, mau tidak mau keberangkatan pertama adalah dari historiografi Eropa, karena kita mengetahui bahwa sejarah tulis-menulis itu kan menjadi salah satu batasan dari masa sejarah. Contohnya dalam periodisasi sejarah Nusantara kita. Masa sejarah itu ditandai dengan pertama kali di mana ditemukannya tulisan. Makanya ketika kita membahas tentang historiografi, jadi mau tidak mau pembahasannya adalah ketika di mana awal mula bangsa kemudian menemukan seni tulis-menulis dan akhirnya kemudian melahirkan karya-karya dalam bidang sejarah itu. Oke, langsung saja. Berkenaan tentang historiografi. Historiography is the study of the method of historian in developing history as an academic discipline, and by extension is any body of historical work on a particular subject. Historiografi adalah studi tentang metode-metode yang digunakan oleh sejarawan dalam mengembangkan sejarah sebagai sebuah disiplin keilmuan. Dan pengembangannya dapat dikatakan bahwa siapa saja yang dapat menghasilkan karya-karya sejarah dalam subjek-subjek tertentu. The historiography of specific topic covers how historians have studied that topic using particular sources. Historiografi dalam beberapa topik-topik yang spesifik itu dapat mencakup bagaimana para sejarawan mempelajari topik-topik yang kemudian menggunakan topik atau objek-objek ya, yang kemudian menggunakan particular sources, sumber-sumber khusus, kemudian teknik-teknik khusus, and theoretical approach, dan bagaimana menggunakan pendekatan teoritis. Scholars discuss historiography by topic. Umumnya para sarjana, salah satunya di sini adalah sarjana-sarjana sejarah, biasanya membahas historiografi atau membuat historiografi ke dalam topik-topik tertentu, seperti contohnya historiography of the United Kingdom, historiografi dari UK atau Inggris, that of World War II, historiografi dari Perang Dunia II, the British Empire, historiografi kekuasaan empire dari Inggris. Kemudian early Islam, historiografi early Islam, jadi berarti historiografi awal Islam. Kemudian historiografi of China, historiografi China, and different approaches and genres, dan pendekatan-pendekatan yang berbeda lainnya serta genre-genre yang mereka pilih, such as political history and social history, sebagaimana pemilihan tentang sejarah politik atau sejarah sosial. Beginning in the 19th century, dimulai dari abad ke-19 with the development of academic history, dengan perkembangan dari sejarah-sejarah akademik, there develop a body of historiographic literature, dibarengi dengan perkembangan dari literatur historiografi. The extent to which historians are influenced by their own group and loyalty. Beberapa di antaranya atau beberapa di antara sejarawan kemudian terpengaruh oleh bagaimana perkembangan yang ada di grup mereka, such as to their nation states, bagaimana perkembangan yang terjadi di negara mereka, remains a debate question. Sebenarnya ini menjadi bidang perdebatan antara para sarjana-sarjana sejarah itu. Dan umumnya mereka memang tertarik dari apa yang telah terjadi di negara mereka masing-masing itu. Terus kemudian in the ancient world, chronological annals ini sudah masuk dalam kategori pembahasan tentang history of historiography atau sejarah dari historiografi gitu ya. In the ancient world, di masa lalu atau di masa dahulu kala, masa kuno, chronological annals were produced in civilization. Ini chronological annal itu adalah catatan-catatan tentang kejadian, catatan pendek tentang kejadian yang kronologis yang dibuat secara urut berdasarkan waktu.
were produced in civilian such as ancient Egypt and Mesopotamia. Sebenarnya sudah diproduksi dari masa Mesir kuno dan Mesopotamia. However, the discipline of historiography was first established, tapi yang langsung berkenaan tentang historiografi. Historiografi kan berarti otomatis hubungannya dengan karya sejarah. Kalau karya sejarah kan bukan hanya catatan-catatan kecil, tapi karya sejarah itu sudah berhubungan dengan bagaimana interpretasi yang dilakukan oleh sejarawan, atau paling tidak berusaha menceritakannya menjadi satu peristiwa utuh, bukan hanya catatan-catatan kejadian penting. Kalau catatan kejadian penting berarti annal atau kadang dikatakan chronicle itu ya. However, the discipline of historiography was first established. Sedangkan, yang khusus atau yang mulai membahas historiografi atau mulai menelurkan karya historiografi itu terjadi in the 5th century ini before century, abad kelima sebelum Masehi, with the Histories of Herodotus. Ini dari La Historia karyanya Herodotus, the founder of Greek historiography. Ini adalah pendiri dari historiografi Yunani. The Roman statement Cato the Elder, sebenarnya sebelum Herodotus itu, Cato salah seorang negarawan dari Romawi, ini produce the first story in Latin, The Origin. Ini sebenarnya pernah menuliskan tentang karya sejarah dalam bahasa Latin, The Origin judulnya, in the second century in the second before century. Oh, ini bukan sebelumnya, ini setelahnya. Di Roma ini sebenarnya juga sudah ada yang namanya Origin, karyanya Cato. His near contemporary Simatan and Simakian in the Han Empire of China established Chinese historiography with the compiling of the Siji record of the Grand Historian. Kemudian hampir sama waktunya ada Simatan dan Siamakian dari dinasti Han yang ada di Cina, itu pernah menuliskan tentang historiografi Cina with the compiling of CG. Ini record of the Grand Historian. Ini ya tentang catatan-catatan penting berkenaan tentang masa Cina. During the Middle Ages, medieval historiography include the word of chronicle in medieval Europe. Di masa pertengahan ya, historiografi pertengahan ini banyak yang memasukkan karya-karya chronicle atau catatan-catatan penting in medieval Europe, Islamic histories by Muslim historian. Ya, tergantung dari siapa yang memasukkan, seperti sejarah Islam yang memasukkan banyak dari sejarawan Islam. And the Korean and Japanese historical writing based on the existing Chinese model. Nah, kalau Korea dan Japanese, kemudian juga banyak sejarawan lokalnya yang menuliskan tentang historiografi yang meniru model-model penulisan yang dilakukan oleh dinasti yang ada di Cina. During the 18th century Age of Enlightenment, di sekitaran abad ke-18, ini di masa pencerahan Eropa, Enlightenment itu, historiography in the Western world was shaped and developed by figure. Historiografi di dunia barat kemudian mulai semakin dipertajam dan mulai dikembangkan oleh figur-figur seperti Voltaire, terus kemudian David Hume, kemudian Edward Gibbon, who among others set the foundation for the modern discipline. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menjadi semacam pondasi bagi munculnya disiplin-disiplin sejarah, disiplin penulisan sejarah modern itu ya. Terus kemudian the research interest of historian change over time. Sebenarnya penelitian yang berkenaan tentang sejarawan itu berkembang dari masa ke masa, and there has been a shift away from traditional diplomatic, economic, and political history toward newer approaches. Nah, hal yang perlu diketahui adalah penulisan sejarah di masa-masa awal dan bahkan hampir sebagian besar di masa pertengahan itu dimonopoli, atau paling tidak sebagian besar hampir sama menuliskan tentang politik, ekonomi, terus kemudian diplomasi tradisional, itu kan hubungannya dengan politik. Tapi kemudian mulai berkembang seiring zaman dan menjadi pendekatan-pendekatan baru seperti dengan menggunakan pendekatan sosial and cultural study serta studi budaya.
Dari tahun 75 sampai tahun 1995, from 1975 to 1995, the proportion of professor of history in American universities identifying with social history increased from 31 to 41%. Jadi, perhatian-perhatian dari profesor-profesor sejarah yang ada di kampus-kampus di Amerika sana, kemudian mulai berbelok pembahasan sejarahnya yang tadinya hanya terfokus kepada urusan politik, kemudian mereka mengidentifikasi sejarah dengan pendekatan sosial. Ini terlihat dengan berkembangnya perhatian tersebut dari sekitar 31% menuju 41%. While the proportion of political history decreased from 40 to 30%. Dan penulisan yang berdasarkan sisi politik itu turun dari 40% menuju 30%. In 2007 of 5,723 faculty in the Department of History of British 1,644 29% identify themselves with social history. Nah, ini sudah mulai pembahasan tentang sejarah-sejarah sosial itu sudah mulai berkembang, identify themselves with political history, dan kemudian menyaingi model-model penulisan sejarah politik. Since the 1980s, there has been a special interest in the memories and commemoration of past events. The histories as member represented for popular celebration. Sejak tahun 1980-an ini mulai muncul ketertarikan tentang memori-memori dan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. The history as remembered and presented for popular celebration. Nah, umumnya kemudian kejadian-kejadian sejarah itu kemudian sering sekali disampaikan sebagai sebuah selebrasi-selebrasi, bahkan sudah mulai ramai tahun 1980-an itu orang-orang mulai memiliki ketertarikan terhadap kajian sejarah. Oke. In the early modern period, the term historiography di masa modern yang paling awal di sekitar 1900-an lah, abad 20 awal. The term historiography memiliki makna the writing of history, and the historiographer mean historian. Jadi penulisan sejarah, historiografi itu artinya. Dan historiographer itu adalah orang yang menuliskan historiografi atau dapat dikatakan historian atau sejarawan. In that sense, certain official historian were given the title historiographer royal in Sweden. Nah, bahkan sebagai seorang sejarawan resmi negara, mereka umumnya dikenal sebagai royal historiographer atau historiographer royal. Itu ada di Swedia sekitar tahun 1618, di Inggris itu mulai 1660, di Skotlandia itu 1681. Bahkan the Scottish Post is still in existence. Bahkan Scottish Post ini yang berhubungan tentang historiografi yang ada di wilayah Scotland ini masih ada sampai sekarang. Historiography was more recently defined as the study of the way history has been and is written. Nah, ini historiografi kemudian di masa-masa akhir ini sering diterjemahkan sebagai studi tentang of the way history has been, tentang bagaimana sejarah itu benar-benar terjadi di masa lampau, and is written, dan bagaimana kemudian ia dituliskan. Jadi ini dua langkah memang. Studi tentang sejarah di masa lampau dan bagaimana ia dituliskan, atau bahasa lainnya the history of historical writing yang kemarin kita bahas, which mean that when you study historiography you do not study the event of the past directly. Ketika kamu membahas tentang historiografi atau meneliti tentang historiografi, berarti kamu tidak langsung membahas atau tidak langsung meneliti tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, but the changing interpretation of the event in the work of individual historian. Tapi yang kamu lebih teliti adalah penerjemahan atau interpretasi-interpretasi yang berubah yang terhadap peristiwa masa lampau tersebut yang ada dalam karya-karya yang dituliskan oleh masing-masing sejarawan pada masa tersebut itu. Jadi tidak langsung membahas tentang kejadiannya, tapi membahas tentang bagaimana sudut pandang para sejarawan masa tersebut terhadap kejadian sejarah. Itu ya. Understanding the past appears to be universal human need, and the telling history has emerged developmentally in civilization around the world. What constitutes history is a philosophical question.
memahami tentang kejadian masa lalu kemudian seolah-olah menjadi kebutuhan manusia secara umum dan menceritakan tentang sejarah, ini sudah mulai menjadi salah satu kajian yang menjadi ketertarikan Human Independent Civilization dan mulai berdiri sendiri dalam satu kajian. What constitutes history is a philosophical question yang kemudian kemudian menjadikan sejarah itu menjadi satu kajian khusus itu sampai sekarang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan filosofis. Nah, ini sudah yang tadi ya. Ini sudah the earliest chronology date back Mesopotamia. Ini tadi tentang bagaimana masa awal penulisan sejarah. Sebenarnya dimulai di masa tapi hanya penulisan dalam bentuk chronicle atau annals. Chronicle atau annal itu hampir sama, catatan-catatan berkenaan tentang kejadian penting itu saja. Tapi catatan-catatan singkat, jadi tidak kemudian dispesifikasikan misalkan kejadian ini, bagaimana proses kejadiannya. Misalkan tahun 500 sebelum Masehi ada perang antara Yunani dan Persia. Gitu tak. Tidak terus kemudian dituliskan tokohnya siapa, bagaimana prosesnya, kemenangannya seperti apa, perangnya melibatkan berapa orang, hanya dituliskan secara singkat seperti itu. Tapi ditulis secara kronologis, gampangannya timeline lah atau garis waktu sejarah itu saja. Ini sudah ya hampir sama dengan tadi. The earliest non-systematic historical to emerge in ancient Greece. Ini bagaimana penulisan sejarah secara sistematis itu mulai muncul di masa Yunani kuno. Development which will be an important influence of the writing of history especially around the Mediterranean region. Dan ini diyakini kemudian berpengaruh kepada penulisan-penulisan sejarah di sekitaran Yunani atau yang pernah berinteraksi dengan peradaban Yunani. Greek historian greatly contribute to the development of historical methodology. Nah, mereka ini paling banyak yang memiliki pengaruh terhadap penulisan penggunaan metode-metode sejarah yang kemudian menjadi landasan bagi penemuan metode sejarah di masa modern. The earliest non-critical historical work were the histories. Ini yang pertama, penulisan sejarah yang isinya tentang penulisan sejarah yang sudah menggunakan metode sejarah yang masih sederhana adalah The History atau Historia yang ditulis oleh Herodotus dari Halikarnassus. Ini 484-425 sebelum Masehi. Who become known as the father of history. Dan dia kenapa itu dikatakan sebagai bapak dari sejarah? Karena ini yang merupakan karya pertama dalam bidang sejarah yang secara utuh yang menggunakan metode sejarah. Di dalamnya berisikan apa? Perang antara Yunani Persia. Herodotus attempted to distinguish between more and less reliable account and personally conducted research by traveling extensively, giving written account of various Mediterranean culture. Nah, dia yang pertama kali berusaha mencari data ke sana kemari, mencari data, melakukan penelitian. Itulah kenapa sebenarnya kalau sampean mau menulis historia itu sendiri, kan histori itu kan sejarah ya. Kemudian itu sebenarnya menyerap dari historia. Historia itu artinya adalah sebenarnya bukan sejarah, artinya adalah penelitian atau riset, ya. Jadi historia itu artinya adalah riset. Makanya ketika kamu menuliskan sejarah, ya harus riset, harus melakukan penelitian tentang kejadian sejarah tersebut. Oke. Although Herodotus' overall emphasis lie on the action and character of man, he also attribute an important role to divinity in the determination of historical event. Meskipun ya mungkin ada kekurangan dalam penulisan sejarah atau pengumpulan data yang dilakukan oleh Herodotus, tapi paling tidak ini menjadi awal mula, yaitu semangat awal dalam penulisan sejarah. Itu ya. Oke. Itu sudah, sekarang akan saya tunjukkan buku apa yang sekiranya bagus buat sampean semuanya. Oke, ini ada buku yang berjudul History and Theory and History of Historiography karyanya Benedetto Croce. Ini seorang filosof dari Italia, Benedetto Croce. Ini seorang Italia dan menuliskan tentang sejarah dan bagaimana perkembangan dari historiografi ya. Nah, di sini saya tunjukkan kontennya, nanti akan saya share ke sampean. Saya harap sampean bisa membaca ini. Ini langsung saja ya, concerning the history of historiography. Ini dimulai tentang bagaimana sejarah dan perkembangan historiografi atau sejarah dari
Historiografi yang pertama ini berkenaan yang langsung nomor 2 ini ya, halaman 181 ini Greco-Roman Historiografi. Jadi secara kronologis nanti kita akan membahas tentang historiografi Eropa dimulai dari Greco-Roman. Greco-Roman itu ya Yunani, Romawi. Dan karya historiografinya apa saja. Nanti akan ada banyak tokoh, contohnya dari Herodotus, Polybius, kemudian Thucydides, kemudian apa itu, wes banyak lagi. Nanti sampai kepada masa Romawi. Kemudian nanti medieval historiografi. Ini masa pertengahan, historiografi masa pertengahan Eropa. Masa pertengahan Eropa itu dikenal sebagai masa apa itu masa masa apa itu masa kegelapan Eropa, masa kegelapan Eropa itu. Kemudian the historiography of the Renaissance. Ini historiografi masa Renaissance dimulai dari abad ke-15. Kalau tadi Greco-Roman itu berarti 6 sebelum Masehi sampai 4 Masehi ya. Kalau medieval historiografi abad pertengahan atau abad ke-8 Eropa itu dari abad ke-4 sampai abad ke-15 Masehi di Eropa. Kemudian the historiography of Renaissance, historiografi Renaissance atau historiografi masa Renaissance, masa pencerahan Enlightenment itu dimulai dari abad ke-15 sampai ke-16. Oh, Enlightenment sendiri. Nanti dimulai lagi di the historiography of Enlightenment, ini masa pencerahan itu abad ke-17. Kemudian the historiography of Romanticism, ini abad ke-18, the historiography of positivism, ini abad ke-19, the new historiography. Ya, the new historiography ini abad ke-20 sampai sekarang. Dari historiografi modern, kemudian kemunculan dari sejarah baru atau the new history. Tuh, jadi nanti silakan dibaca dari 181 sampai 309 ini nanti akan mewakili tentang pembahasan kita berkenaan tentang historiografi Eropa. Itu ya. Itu dulu teman-teman. Sekarang kita sudah mengetahui paling tidak bagaimana perkembangan penulisan sejarah atau penulisan pengembangan dari historiografi dari masa ke masa, dan tadi juga kita sudah mengulang tentang bagaimana apa itu historiografi, terus catatan-catatan penting berkenaan dengan historiografi. Yang penting nanti silakan tetap dibaca ini, nanti akan saya share di grupnya dengan semuanya. Oh iya, presensi masih melalui ikhlas terus pokoknya sampai akhir perkuliahan kita di akhir semester ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan bagi kita semua. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.